Nama saya Setia Yuda Indra Suara, tetapi teman-teman saya biasa memanggil Ulil. Nah, kalau ditanya tentang kesenangan ngopi, mungkin dari kecil ya, saya ingat saya sih mulai dari minum dari gelas sama kakek saya udah dicekokin kopi istilahnya. Dari kecil. Mungkin umur 2-3 tahunan kali ya udah mulai ngopi. Dan kebiasaan ngopi ini tentu kalau di desa, di kampung ya ngopinya ngopi murni, ngopi yang bener-beneran dari biji kopi asli, kemudian digiling, ditumbuk tepatnya. Waktu itu kan belum ada mesin giling ya kalau masa kecil dulu, jadi ditumbuk tradisional. Dan sangreannya pun sangrean tradisional yang masih banyakan gelap gitu. Nah, kebiasaan ngopi ini berlanjut terus sampai aku besar mungkin ya, sampai sekarang. Itu mungkin yang apa ya istilahnya, yang mengawali atau jadi asal mula mungkin kalau boleh cerita, bermulanya jaringan Warkop Nusantara. Jadi pada saat 2016 saya biasa ngantoran, sebagai orang kantoran kan sering keluar kota, dan pasti dari mana-mana kalau di rumah juga oleh-olehnya kopi dari berbagai daerah. Nah, saat 2016 saya kena PHK. Jadi dirumahkan istilahnya. Otomatis suplai kopi berhenti. Nah, saat itu di 2016 itu kan mungkin nggak seperti sekarang ya. Kedai kopi banyak, coffee shop banyak, kemudian juga yang jual penyedia kopi banyak. Waktu itu masih jarang. Nah, karena habis kopi murni, aku coba ke warung-warung sekitar rumah untuk nyari kopi murni itu, ngopi tubruk yang biasa. Cuman memang nggak nemu. Yang ada selalu kopi instan atau kopi pabrikan lah kalau saya sebut. Ya bukan berarti aku anti terhadap kopi pabrikan atau kopi itu, enggak, sama sekali enggak. Cuman karena kebiasaan ngopi murni, ya pengennya nyarinya kopi itu. Dan di warung-warung nggak ketemu. Kalaupun harus nyari kopi yang unik itu harus ke coffee shop atau cafe yang pada saat itu juga masih jarang. Dan pasti mahal dong, boros kalau saya harus ke cafe terus. Pengennya yang murah tapi kopinya murni, itu nggak ada. Nah, ini kemudian mungkin jadi apa ya, ada ide kecil karena kebetulan karena hobiku ngopi selama ini, teman-teman, kumpulan, kenalan itu istilahnya orang-orang kopi yang memang para ahli dan bergeraknya di bidang kopi. Ya mulanya dari situlah, dari ngutang ke temen istilahnya, minjem ngambil barang untuk bawa kopi taruh di warung supaya si warung bisa jual dengan harga yang terjangkau ya, murah, tapi sudah menggunakan kopi murni, bukan lagi pabrikan. Ternyata itu ya alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Itu 2016 ya, dalam 2 hari aja udah habis tuh kopi murni. Kemudian ya udah saya ambil lagi, refill lagi, ya utang lagi. Nah, dari situ kemudian berjalanlah usaha kecil, usaha-usahaan ya, usaha rumahan untuk jualan kopi. Saya sih aku nyebutnya secara sederhana ya udah maklar kopi, McLaren bahasa Inggrisnya. Ya kan, distribusi kopi itu 2016. Ya kemudian berjalan waktu, nggak berasa mungkin ya, sekarang udah di 2022 kita udah jalan 6 tahun nih. Dalam 6 tahun dari tempat sederhana, tadinya di ruang kecil di rumah, dari teras garasi rumah, sampai kemudian kita punya
tempat sendiri, punya alamat sendiri, dan ya alhamdulillah jauh lebih layak lah dari awal. Berkembang seperti ini, sekarang jadi ada istilahnya ada toko-tokoan, toko kecil kopi, kemudian di sini juga kita bikin warkop lah istilahnya, tempat nongkrong, tempat ngopi bersama, kemudian juga ruang untuk berkumpul. Ya, kita nyebutnya ruang kecil JWN. Jadi ruang untuk kita ya terutama tentu ngopi, tapi juga diskusi, ngobrolin hal apapun lah, dari hal remeh-temeh, gojek becaan sampai eksistensialis ketuhanan juga dibahas di sini, apapun lah. Gitu yang tadi. Ada warung, ada ruang, ada toko kopi, ya tempat kita berkumpul, tempat kita ngobrol. Karena buat saya pribadi sih, esensi dari kopi itu ya ngopinya, kita ngobrolnya, kita dengan ngopi bareng, ngobrol, bertukar pikiran, ya berteman. Itu bukan lagi ngomongin tentang kopi, tentang barang atau produk ya, tapi lebih dari itu udah. Kita udah beyond ngomongin kopi, tapi lebih ke ngopinya yang kita bahas sekarang. Jadi apapun bisa diobrolin, apapun bisa dibahas, didiskusikan, dan ya bagusnya ada banyak hal yang berawalnya dari sini, gitu. Ya kalau cerita tentang jaringan Warkop Nusantara atau JWN, ini sebenarnya ya kita juga bukan organisasi, kita nggak terstruktur. Artinya yang saya maksud mungkin dengan jaringan Warkop Nusantara ini ya jaringan jejaring pertemanan dari teman-teman, dari orang-orang yang selama ini juga bergerak di dunia kopi, related dengan kopi. Artinya mulai dari hulu sampai hilir ya, dari kebun katakanlah, dari petaninya, kemudian sampai ke green buyer, pedagang kopinya, roaster, barista, sampai ya udah sama penikmat kopi. Itu yang kita coba membangun network pertemanan di situ. Kalau artinya sederhananya kalau kita semua bisa saling kenal, saling berteman, saling nyambung, itu kan juga apa-apa lebih enak lah, lebih mudah kita gerakin bersama. Jadi mungkin kalau cita-cita sederhananya, ya udah kita bareng-bareng, gotong royong sebisanya untuk pertama, istilahnya untuk merasakan bareng-bareng lah, ngenalin kopi-kopi Indonesia kan. Kalau buat aku sih, ya kopi-kopi Indonesia ini the best in the world. Kita punya kopi-kopi terbaik, tapi kok masih banyak yang istilahnya mungkin belum kenal, belum pernah merasakan, atau malah udah kenal tapi kemudian juga memandang sebelah mata atau. Kalau buat aku, ya kita udah punya kopi yang terbaik, kopi paling enak, the best coffee in the world. Ya udah kita nikmatin bareng aja. Tapi kemudian kan dengan setelah menikmati bareng, setelah ketemu, kenal, ada ikatan di situ. Ya minimal sesederhana, ya kayak berteman lah. Kita kenal dulu, ngobrol, dan itu lintas bidang. Ketika udah berteman, ketika udah kenal, udah saling ngerti, itu balik lagi, apapun bisa dijalankan dengan lebih, bisa dijalani bersama, bisa dilakukan dengan lebih nyaman gitu ya. Nah sebenarnya itu yang kita pengen istilahnya komporin dikit dengan JWN ini, dengan jaringan Warkop Nusantara. Kalau semuanya bisa bareng-bareng, ya sedikit atau banyak, masing-masing dengan kemampuan, dengan kompetensi, dengan background masing-masing, berjejaring, berteman. Ya kalau buat saya sendiri sih sederhananya
banyak teman banyak rezeki gitu loh. Mungkin nggak langsung dari teman itu loh yang akan mendatangkan kekayaan atau ini, tapi dengan banyak teman, dengan banyak network, banyak jaringan, ya membuka peluang rezeki, membuka peluang keberuntungan. Itu aja sih sederhananya. Ya. Kopi gratis itu mungkin dulu kita nemunya juga konsep nggak sengaja ya. Ya karena berangkatnya memang JWN ini adalah pengen banyak-banyakin temen. Ya sederhananya gue pengen ngopi, ada yang nemenin ngopi lah gitu lah. Jadi pada awalnya dulu bahkan sampai hari ini pun ya udah teman-teman yang datang ke sini itu dari pagi kita buka jam 9 sampai jam 6 sore kita siapin kopi gratis, kopi tubruk gratis. Itu dari awal sampai hari ini. Yang belajar kopi juga belajar nyeduh, belajar tentang kopinya apapun di sini juga free kok, gratis gitu kan. Nah, konsep kopi gratis ini ya awalnya untuk mengenalkan dulu kopi-kopi Indonesia dengan seduhan tradisional, seduhan tubruk ya. Supaya kenal dulu. Ya kalau kata orang kan kalau nggak kenal nggak bisa sayang gitu. Kenal dulu lah, ngerasain dulu. Karena kebiasaan umum orang ngopi ya pasti kopinya harus begini, harus begitu. Kemudian pakai gula, nggak pakai gula, dengan segala fanatik dan kutubnya masing-masing. Tapi kalau di JWN kita berupaya apa ya istilahnya ya, sederhananya ya udah bodo amat, membebaskan. Kita pengen bebas-bebas aja, lu pengen kopi kayak gimana, ini kopinya semua ada, metode seduh ada semua, mau pakai gula nggak pakai gula terserah lu. Karena ya kita prinsipnya sederhananya, bagimu kopimu, bagiku kopiku. Kopi-kopi gua, seduhan gua, suka-suka gua, bodo amat sama selera lu. Ya lu nggak suka lu bikin aja sendiri. Kita juga istilahnya itu apa ya, kita pengen tiap orang menikmati aja. Setiap teman, setiap satu orang ya dia bisa menemukan kebebasannya di situ. Akhirnya kita juga jadikan itu semacam slogan, bahkan sampai dibikinin kaosnya juga ya. Antara lain bagimu kopimu, bagiku kopiku, kemudian juga bebaskan seduhanmu gitu kan. Merdekakan ngopimu. Karena balik lagi ke konsep dasar kita, ketika kita udah ngopi itu kita udah nggak ngomongin lagi soal barang, soal material di kopinya, mau ngomongin kualitas kopi, prosesnya, cara seduhnya segala macam, kita udah nggak ngomong itu. Ya ngopi ya udah, kita yang ada di depan itu kita nikmatin. Makanya kalau buat kami, kalau ditanya misalnya kopi yang paling enak, paling sempurna, paling bagus, kopi yang gimana? Ya kopi yang ada di depan lu, yang tinggal diminum, yang di depan lu, yang tersedia, yang tersaji di depan. Itu yang kita anggap ya udah itu kopi paling sempurna. Enak nggak enak itu sangat subjektif kalau buat saya. Jadi bukan lagi ngomongin enak nggak enak, belum tentu kopi yang enak buat saya enak buat teman-teman juga. Jadi kita lebih ngomong ya cocok-cocokan kopi itu. Cocok buat aku belum tentu cocok buat kamu. Kalau bisa banyak yang cocok ya itu lebih asik. Jadi ngopi itu kemudian mungkin posisinya jadi kayak udah jadi alasan aja buat ngobrol. Ada alasan untuk ketemu. Ayo kita ngopi. Jadi alasan menjadi medium untuk ketemu, untuk saling kenal dan rekat itu tadi. Aku sendiri nggak punya trik khusus, kiat khusus atau apa. Wong ini juga ngelihatnya
aku masih belajar juga, masih sama-sama belajar. Cuman kalau ya mungkin berkaca dari pengalaman sendiri, dari apa yang kita udah jalani selama ini, dan alhamdulillahnya masih berjalan. Ya itu tadi sih, kalau aku go with the flow aja, ngikut aja lah, jalanin aja yang kita bisa, yang kita mampu, yang kita yang kita nyaman jalaninnya. Kalau soal rezeki, kalau soal hal lain udah ada yang ngatur kok. Jadi lebih ke situ sih, dianggap bolos aja lah. Nggak ngoyo kalau kita. Kalau emang rezekinya ya rezekinya, kalau emang belum ya mau gimana. Ya penting ngopi aja udah. Nikmatin.